Saya Nashrul Emuminin bersama rekan saya Misbahul Surur, dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan dinamika zaman dan masa depan pendidikan di Indonesia, yakni generasi Alpha Beta, simbiosis sains dan teknologi di abad 21. Tema ini tidak hanya membicarakan soal perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana karakter dua generasi teranyar generasi Alpha dan Beta berinteraksi secara mutualistik dengan iptek di era revolusi digital. Memasuki abad ke-21, kemajuan iptek telah mengubah wajah peradaban global dan Indonesia. Transformasi digital melalui internet, kecerdasan buatan, dan revolusi industri 4.0 menjadi arus utama yang membentuk generasi baru, generasi Alpha, lahir 2010-2024, dan generasi Beta, diproyeksikan 2025-2039. Generasi ini bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga agen perubahan yang akan menentukan arah masa depan peradaban dunia. Di Indonesia, jumlah generasi Alpha telah mendominasi populasi anak-anak hingga 25,6% pada 2023, menandakan pentingnya inovasi dalam pendidikan. Sementara itu, generasi Beta yang akan tumbuh dalam era dominasi artificial intelligence dan realitas virtual akan menghadapi tantangan yang berbeda, lebih kompleks dan intens. Disinilah pentingnya menyinergikan sains dan teknologi secara adaptif dan etis. Pendidikan sains tidak boleh hanya menekankan pada penguasaan perangkat digital, tetapi harus mampu mengasah karakter, etika, dan daya kritis mereka sejak dini. Inilah titik awal simbiosis antara generasi digital dan ilmu pengetahuan yang perlu diarahkan dengan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka. Sumber data dikumpulkan dari jurnal terindeks, laporan global, UNESCO, OECD, WEF, serta data resmi dari lembaga nasional seperti BPS. Fokus utama analisis diarahkan pada karakteristik psikososial dan digital generasi Alpha dan Beta, serta hubungannya dengan pendekatan pendidikan sains berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Teknik analisis dilakukan secara tematik, melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan narasi ilmiah. Proses validasi data menggunakan triangulasi sumber serta analisis konten terhadap dokumen-dokumen kunci seperti Understanding Generation Alpha, S1MC High Pronunciation Friendly, Digital Lives of Children, UNICEF, dan Jobs of Tomorrow, World Economic Forum. Data kuantitatif seperti tren demografi dan partisipasi pendidikan STEM diolah untuk menunjukkan gap antara kesiapan generasi dengan tantangan global. Metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap simbiosis iptek dan karakter generasi baru. Pertumbuhan generasi Alpha di Indonesia sangat signifikan, dengan lonjakan 67,6% dari 42 juta jiwa pada 2015 menjadi 70,4 juta jiwa pada 2023, memberikan tekanan pada infrastruktur pendidikan untuk mengakomodasi pembelajaran berbasis teknologi. Sementara itu, generasi Beta diprediksi berjumlah sekitar 60-68 juta jiwa dengan kualitas eksposur teknologi yang lebih tinggi. Namun, permasalahan utama adalah ketimpangan antara kebutuhan keterampilan STEM dan kesiapan siswa, dengan hanya 34% siswa aktif dalam pembelajaran STEM, padahal 75% pekerjaan masa depan akan membutuhkan keahlian tersebut, serta rendahnya literasi digital di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan sains perlu diorientasikan ulang untuk menekankan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan etis. Tabel di atas menampilkan dinamika demografi usia 0-14 tahun, sebagai representasi dari generasi Alpha dan Beta,
yang menunjukkan bahwa generasi Alpha mengalami pertumbuhan pesat sejak 2015 dengan lonjakan populasi sebesar 67,6% hingga tahun 2023. Sementara generasi Beta diprediksi mengalami penurunan jumlah akibat tren kelahiran global yang menurun, sehingga sistem pendidikan perlu mempersiapkan generasi muda untuk menggunakan teknologi secara efektif dan etis dengan fokus pada kualitas pembelajaran, literasi digital, dan pendidikan karakter. Dengan melihat tren penurunan populasi generasi Beta, sistem pendidikan memiliki peluang untuk lebih fokus pada kualitas dibanding kuantitas. Pembelajaran personal, adaptif, dan berbasis data menjadi solusi ideal. Oleh karena itu, investasi pada guru, pengembangan kurikulum berbasis nilai, serta pelibatan teknologi yang membumi harus menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan. Kesimpulannya, generasi Alpha dan Beta merupakan generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital yang sangat kompleks dan dinamis. Generasi Alpha telah menunjukkan dominasi populasi anak-anak di Indonesia, sementara generasi Beta akan tumbuh dalam intensitas digital yang lebih mendalam. Simbiosis antara iptek dan generasi ini bersifat mutualistik, tetapi perlu diarahkan agar tidak menjadi hubungan yang eksploitatif. Disinilah pentingnya pendidikan sains yang bukan hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mendidik nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab global. Pendidikan berbasis STEM menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Namun, STEM harus dipadukan dengan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila, agama, dan kearifan lokal. Tanpa keseimbangan ini, generasi mendatang akan menghadapi risiko degradasi sosial dan ketergantungan digital. Simbiosis antara sains dan teknologi dengan karakter manusia harus menjadi landasan pendidikan masa depan yang mencetak generasi cerdas, bijak, dan berakhlak mulia.